Jadi coaching itu justru bukan untuk memperbaiki orang yang bandel-bandel. Oh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Leadership Coaching, channel di mana yang membahas tentang leadership dan coaching. Nah, pada hari ini kita akan membahas topik yang menarik banget nih. Tapi sebelum kita bahas topiknya, kita saksikan yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nah, teman-teman, kembali lagi dengan saya Mavis Valeria di channel Dunia Leadership Coaching. Pada hari ini aku punya topik nih. Kebetulan kata-kata ini tuh lagi ramai digunakan banget adalah business coaching. Wah, apa tuh business coaching? Sama nggak sih sama coaching? Kan sama-sama coaching, tapi kan aku nggak tahu apa-apa nih. Karena aku nggak tahu, aku datengin narasumber yang kece banget nih. Ada Coach Adit. Halo Coach Adit. Halo. Nah, Coach Adit, jadi Halo. ya. Nah, Coach Adit, jadi aku ada pertanyaan nih Coach. Kan ini lagi rame banget kayak business coaching dan coaching. Itu sama nggak sih Coach? Oke, jadi ada istilah-istilah business coaching dan coaching gitu ya. Baik, ya kata Mavis tadi ya, sebetulnya kan sama coaching gitu Iya, ya. sama-sama coaching tuh. Ya memang sebetulnya ya pastinya sama ya awalnya ya, coaching gitu kan. Karena kan definisi kembali ke definisi coaching ya. Menurut ICF itu kan adalah proses coaching itu kan proses yang proses kemitraan antara seorang coach dengan kliennya ya. Dengan proses-proses yang kreatif dan memicu pemikiran gitu ya, sehingga memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalnya klien gitu. Jadi prosesnya adalah yang memicu yang proses yang memprovokasi pikiran ya dan kreatif gitu ya. Nah, sekarang apa bedanya dengan business coaching? Iya. Ya bedanya di kliennya. Iya. Tadi coaching itu memprovokasi pikiran ya. Oh, kalau business coaching tadi bedanya di kliennya. Jadi kliennya. Jadi prosesnya ya sama, memprovokasi pikiran dengan cara-cara yang kreatif gitu ya. Ya kliennya ya itu dia tadi ya. Kalau misalnya seorang coach itu ingin memfokuskan kliennya itu di ranah bisnis, ya berarti namanya business coaching gitu. Gitu ya. Bisnis ini khususnya lagi adalah biasanya ke entrepreneur ya. Entrepreneur atau wirausaha lah. Oh ya Coach, kalau aku boleh tahu kan coaching itu biasanya ke yang bandel-bandel bukan sih? Kalau yang coaching umumnya? Bandel-bandel tuh maksudnya? Yang karyawan yang bandel-bandel bukan sih? Nah itu ya salah kaprahnya lagi nih gitu ya. Jadi coaching itu justru bukan untuk memperbaiki orang yang bandel-bandel. Justru coaching itu adalah untuk mengimprove atau mengimprove kembali atau bisa mengempower lagi orang-orang yang kondisi itu udah oke gitu ya. Kondisi itu sudah udah bagus, tapi dia ada perlu diimprove lagi karena memang masih ada potensi-potensi yang mereka rasa tuh perlu dibuka lagi, dia perlu di ini lagi ya. Disadari lagi dan perlu dibuka dan perlu dimaksimalkan gitu. Itu buat coaching ya. Berarti kalau di business coaching itu cuman perusahaan yang udah bagus doang gitu Coach yang business coaching. Nah, business coaching itu perusahaan-perusahaan yang memang dia dalam kondisi yang oke gitu ya. Biasanya ya yang sudah oke, cuman mereka tuh merasa perlu ingin lebih maju lagi, lebih bagus lagi, lebih empower lagi perusahaannya ya, lebih berkembang lagi lah kalau ibaratnya kalau dunia bisnis gitu ya. Nah gitu, jadi yang di coaching sebetulnya bukan hanya perusahaannya, tapi justru yang fokusnya adalah di ownernya dulu nih, gitu ya, atau si pengusahanya dulu atau wirausahanya yang di coaching. Karena perkembangan usahanya itu harus diawali dengan perkembangan dari dirinya dulu gitu. Tapi kalau kayak gitu kan tadi Coach bilang dari diri sendiri dulu ya berarti ya. Bukannya sama aja dengan coaching. Apa yang membedakannya gitu loh? Iya, tadi balik lagi kepada yang di coaching adalah pengusahanya. Gitu. Kan pengusaha kan manusia gitu kan. Iya. Ya, jadi mindset mereka, kemudian skill mereka, kemudian kompetensinya, apalagi ya semua hal yang terkait dengan beingnya dia itu di coaching ya, sehingga dengan semakin empowernya dirinya, tentunya dia akan bisa semakin mampu untuk mengembangkan usahanya gitu. Berarti lebih ke bisnisnya gitu ya dari pengusahanya ini ya. Dia lebih ke usahanya untuk bisa mengembangkan bisnisnya gitu. Ya. Berarti kalau bisnis coaching ini tuh emang khusus pengusaha atau buat tim-timnya juga bisnis coaching? Ya pastinya awalnya pengusahanya dulu ya orangnya. Kalau nanti tergantung perkembangannya seperti apa, apakah juga harus mengimprove atau mengempower timnya juga atau enggak gitu.
Jadi lebih ke dengan coaching secara umum gitu ya, itu lebih Oh. kepada niche marketnya ya, atau Oh. ceruk pasar yang mau diinikan oleh coachnya ya, yang mau Mm-mm. mau ditargetkan oleh para Mm. coachesnya itu gitu. Jadi kalau coach secara umum ya, business coach itu bagian dari coaching gitu ya. Oh. Business coaching bagian dari coaching. Terus ada nggak coaching yang bukan business coaching? Ya banyak. Ada Oh. life coaching, ada personal coaching, ada executive coaching, ada leadership coaching, ada health coaching, macam-macam Wah, ya. iya. Tergantung dari para coachnya ini dia ingin mentargetkannya, dia meng-coaching siapa gitu. Oh, tergantung targetnya ya coach ya. Mm-mm, Oh ya coach, tadi kan kita udah ngebahas sedikit nih di coach mm-mm, tadi di awal ya tentang coaching. mm-mm, Itu kan coaching itu bukan yang buat yang bandel-bandel, buat tapi yang mm-mm. ingin makin berkembang ya. Ya, Nah, kalau bisnis coaching nih, apakah perusahaan yang hampir bangkrut atau yang baru tumbuh bisa di bisnis coaching, atau emang yang lagi hmm, bagus-bagusnya aja nih yang di bisnis oke. coaching nih? Nah ini memang ya, jadi ada abu-abunya di situ ya. Oh. Eh, Kalau seperti aja manusia kalau kondisinya lagi negatif ya mungkin dia butuhnya konseling atau terapi gitu kan. Mm-mm. Baru setelah itu idealnya dia baru di coaching gitu ya. Mm-mm. Sama. Jadi kalau bisnis itu kondisinya kalau memang lagi negatif ya, kalau kita umpamakan bisnis sebagai manusia ya, bisnis itu harus dikonseling dulu atau diterapi dulu kali ya, atau Oh. disembuhin dulu ya, Oh, harus oh. ke dokter dulu gitu Oh, kan. kayak gitu. Nah, dan baru setelah itu di coaching ke depannya Oh. gitu. Jadi dia harus juga, para pengusaha ini juga harus tahu ya di Mm. titik mana memang usaha bisnisnya ini sudah perlu coaching, atau Oh. saatnya di mana memang ini harus beresin dulu nih, dirombak dulu ya Mm. dalamnya gitu. Nah, bagaimana merombaknya segala macam tentu itu biasanya gabungan ya. Mm-mm. Ada consultingnya di situ, ada apa Oh. macam-macam ya. Atau bahkan mungkin ya memang harus diganti, harus tutup kali Oh. bisnisnya. Kalau udah parah banget ya, Hmm. kan ada hitung-hitungannya tuh gitu ya, Oh. apakah ini visible kan untuk dilanjutkan ya, apakah masuk akal nggak sih untuk dilanjutkan bisnis ini atau sebaiknya ditutup aja Mm. gitu. Itu kan pasti ada hitung-hitungannya, dan tentu itu butuh technical dan skill yang khusus ya untuk bisa menilai itu gitu. Apakah para coach perlu melakukan itu, tergantung dari kompetensi coachnya ya, apakah mereka bisa sampai punya skill di situ gitu ya. Tapi itu mungkin bukan coaching namanya ya. Oh, beda lagi ya. Jadi itu hanya coachnya dia punya skill itu, tapi dalam konteks bukan coaching berarti. Tapi dia dengan teknik yang lain gitu ya. Kayak gitu. Itu kan tadi kita ngebahas berarti bisnis yang hampir bangkrut lah istilahnya ya coach ya. Kalau bisnis nih kan pandemi kemarin nih banyak banget bisnis baru nih ya, bisnis online terutama nih. Dan saingannya kan makin ketat ya coach ya. Terus mereka kayak mikir nggak, maksudku terutama buat bisnis pemula ini, bisnis coaching tuh bisa nggak sih buat mereka? Ya, itu sangat ideal ya kalau bisnis coaching untuk orang bisnis online seperti itu. Karena apa ya, mereka kan tuh jenis bisnis yang baru, yang mana mungkin tidak ada pernah ada sebelumnya gitu ya. Oh iya benar. Berarti untuk belajar dari yang ahli pun mungkin nggak ada, karena belum ada ahlinya sebelumnya gitu ya. Hanya dialah gitu ya, di saat itu baru merintis memulai gitu ya. Jadi mau belajar dari mana gitu kan. Kalau belajar tentang bisnisnya sendiri secara umum, oke, bisa belajar dari buku, belajar di sekolah, ikut training bisnis, ke mentor gitu ya. Tapi kan mentor juga, kita mau cari mentor bisnis online yang berhasil juga belum tentu ada, karena kan baru muncul saat itu. Iya benar. Sebelum pandemi mungkin ada, cuman mungkin nggak terlalu ini ya. Maksudnya gini, jenisnya gitu ya. Kalau yang dulu-dulu mungkin yang sebelum pandemi yang memang bisnis online yang biasa-biasa aja, maksudnya yang umum gitu, kayak transportasi, kayak bisnis e-commerce gitu ya. Iya. Cuma kalau sekarang mungkin ada bisnis online lain yang mungkin yang nggak pernah ada sebelumnya gitu. Dan itu belum ada mentornya gitu kan. Nah itu perlu sebaiknya ada ya bisnis coaching gitu ya. Mengapa gitu ya? Karena balik lagi di mana semua lingkungan ini berubah gitu ya. Kita akhirnya kembalinya kemana sih? Ke diri sendiri gitu loh. Menggali dalam diri sendiri.
Karena saya meyakini ya, dan coaching juga meyakini bahwa manusia itu semuanya sudah punya semua potensi dan sumber dayanya di dalam diri gitu. Kalau mereka nggak bisa cari di luar, di dalam dirinya gitu. Oh, ini coach pertanyaan umum nih. Enggak sih, sebenarnya bukan pertanyaan umum sih, kayak semua orang pasti pernah merasakan. Bisnis coaching mah paling cuman gitu-gitu aja, teori-teori aja. Apa sih? Pasti juga bakal gagal juga gitu loh bisnis gua ngikut bisnis coaching. Gimana sih coach meyakinkan mereka gitu atau gimana tuh? Ya perlu tahu juga ya, dia mengatakan itu dia berbasiskan bisnis coaching yang kayak apa. Gitu ya. Jangan-jangan namanya bisnis coaching tapi ternyata isinya cuma ngajarin teori doang gitu ya. Teori bisnis, training bisnis gitu ya. Yang penting juga sih sebetulnya gitu. Cuman bagaimana mengaplikasinya di lapangan itu kan perlu perlu cara yang berbeda lagi nih gitu ya. Bagaimana mereka bisa mengadopsi pelatihan-pelatihan itu atau teori-teori itu atau saran-saran dari mentornya itu ke lapangan gitu ya. Nah, disitulah bisnis coaching juga bisa berperan. Bagaimana para business ownersnya ini bisa mindsetnya gitu ya tentang teori-teori itu, tentang dari yang didapat dari training dari para mentor itu ya, training dan teori dan experience-nya itu mereka mau aplikasikannya di lapangan gitu ya. Mereka yakin gitu terhadap itu. Dan nah itu kan beda lagi tuh. Iya, gitu benar-benar. Ternyata yang membedakan itu emang keyakinan dulu ya coach ya. Ya, salah satu halnya ya gitu. Jadi kalau apapun namanya, bisnis coaching kayak karir coaching kayak personal coaching itu yang sebetulnya yang jelas itu bukan hanya problemnya yang sedang dihadapi, tapi beingnya, diri orang itu sendiri dalam menghadapi problem itu. Oh gitu. Yang coach, kalau aku mau belajar coaching gini di mana sih coach? Kalau mau belajar coaching tentunya carilah pelatihan-pelatihan atau sekolah coaching yang memang mengajarkan coaching, bukan ngajarin yang lain, tapi ngaku-ngakunya coaching gitu ya. Jadi tentu kita harus mengacu kepada suatu standar tertentu yang memang standarnya coaching gitu ya. Banyak sih standar yang diakui secara internasional. Yang terbesar dan memang paling banyak diakui dan dikenal itu adalah yang berbasiskan ICF, International Coaching Federation. Gitu. Silakan teman-teman mencari pelatihan yang memang diakreditasi oleh ICF ini gitu. Kalau memang ingin belajar coaching yang memang sudah sesuai standar yang khusus gitu ya, yang memang coaching, standar coaching gitu ya. Nah, kalau di Corpora Consulting sendiri kita punya pelatihannya yaitu di www.corporaconsulting.com. Silakan buka di situ, cari pelatihan coaching yang berbasiskan ICF. Oke gitu. Nah, itu teman-teman hari ini bahasnya tentang bisnis coaching dan coaching. Kalau teman-teman mau dapat insight baru lagi tentang coaching atau leadership, bisa langsung di-subscribe channel Dunia Leadership Coaching. Dengan saya Mavis dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa lagi.